Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Ragi Ramadan akan mempresentasikan kerangka pemikiran, hipotesis, model hipotesis, hubungan antar variabel, definisi konsep, dan definisi operasional. Yang pertama, kerangka pemikiran. Dalam buku Business Research, Yumaskaran 1992 mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada variabel moderator dan intervening, maka juga perlu dijelaskan mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Variabel tersebut selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian. Oleh karena itu, pada setiap penyusunan variabel penelitian harus didasarkan pada kerangka berpikir. Kriteria utama agar suatu kerangka pemikiran bisa meyakinkan sesama ilmuwan, adakah alur-alur pikiran yang logis dalam membangun suatu kerangka berpikir yang membuahkan kesimpulan yang berupa hipotesis. Jadi kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori yang telah dideskripsikan, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti. Sintesa tentang hubungan antar variabel tersebut selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis. Terdapat gambar proses penyusunan kerangka berpikir untuk merumuskan hipotesis. Nah, untuk gambarnya itu terdapat dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y, dan memiliki turunan membaca buku dan hasil penelitian, dan semuanya dari kolam dari shaftnya itu sama semua, kolamnya berbeda. Ya, terdapat dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y, yang memiliki turunan membaca buku dan hasil penelitian HP. Turunannya kembali deskriptif teori dan HP. Turunannya analisis kritis teori dan HP, analisis komparatif teori-teori yang diambil, sehingga mengambil kesimpulan sintesa atau kesimpulan teori dari HP, membentuk kerangka berpikir sehingga menjadikan dasar rumusan hipotesis.
Yang kedua ada hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik dengan data. Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian kualitatif, tidak dirumuskan hipotesis, tetapi justru diharapkan dapat ditemukan hipotesis. Selanjutnya, hipotesis tersebut akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Untuk lebih mudahnya membedakan antara hipotesis penelitian dan hipotesis statistik, maka dapat dipahami melalui gambar. Gambar pertama, populasi penelitian. Data dikumpulkan dari populasi, kesimpulan berlaku untuk populasi. Contoh gambar penelitian populasi, tidak ada penelitian statistik. Contoh hipotesis penelitiannya, kemampuan daya beli masyarakat dalam populasi itu rendah. Hipotesis deskriptif, tidak terdapat perbedaan kemampuan daya beli antara kelompok masyarakat petani dan nelayan. Hipotesis komparatif, ada hubungan positif antara penghasil dan kemampuan daya beli masyarakat. Pada gambar di atas yang diteliti adalah populasi, sehingga hipotesis statistiknya tidak ada. Yang ada hanya hipotesis penelitian. Dalam pembuktiannya tidak ada istilah signifikasi, tarif kesalahan atau taraf kepercayaan. Yang kedua, terdapat gambar penelitian bekerja dengan data sampel, ada hipotesis statistik. Data statistik ini didapat dari data sampel karena berbentuk angka nantinya populasi penelitian. Dari populasi penelitian itu reduksi sampel. Dan sebaliknya, sampel bisa ke populasi penelitian. Alurnya seperti itu. Pada penelitian ini, untuk mengetahui keadaan populasi, sumber datanya menggunakan sampel diambil dari populasi tersebut. Jadi yang dipelajari adalah data sampel. Dugaan apakah data sampel itu dapat diberlakukan ke populasi dinamakan hipotesis statistik. Jadi sampel data yang diberlakukan ke populasi itu bisa dijadikan acuan sebagai hipotesis statistik. Pada gambar terdapat hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Hipotesis statistik diperlukan untuk menguji apakah hipotesis penelitian yang hanya diuji dengan data sampel itu dapat diberlakukan untuk populasi atau tidak. Dalam pembuktian ini akan muncul istilah signifikasi atau taraf kesalahan atau kepercayaan dari pengujian. Signifikan artinya hipotesis penelitian yang telah terbukti pada sampel itu, baik deskriptif, komparatif maupun asosiatif, dapat diberlakukan ke populasi. Contoh hipotesis penelitian yang mengandung hipotesis statistik. Ada perbedaan yang signifikan antara penghasil rata-rata masyarakat dalam sampel dengan populasi. Penghasil masyarakat itu paling tinggi hanya sebesar 500.000
per bulan. Nah, ini masuk dalam hipotesis deskriptif. Yang dimaksud hipotesis statistiknya karena ada di dalam sampel dan penelitiannya itu ada populasi. Nah, terus terdapat dua macam hipotesis penelitian, yaitu hipotesis kerja dan hipotesis nol. Hipotesis kerja dinyatakan dalam kalimat positif dan hipotesis nol dinyatakan dalam kalimat negatif. Dalam statistik juga terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis kerja dan hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif tidak sama dengan hipotesis kerja. Dalam kegiatan penelitian yang diuji terlebih dahulu adalah hipotesis penelitian, terutama pada hipotesis kerjanya. Bila penelitian akan membuktikan apakah hasil pengujian hipotesis itu signifikansi atau tidak, maka diperlukan hipotesis statistik. Teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis ini adalah statistik inferensial. Statistik yang bekerja dengan data populasi adalah statistik deskriptif. Dalam hipotesis statistik yang diuji adalah hipotesis nol, hipotesis yang menyatakan tidak ada perbedaan antara data sampel dan data populasi yang diuji. Hipotesis nol karena penelitian tidak berharap ada perbedaan antara sampel dan populasi atau statistik dan parameter. Parameter adalah ukuran-ukuran yang berkenaan dengan populasi, dan statistik di sini diartikan sebagai ukuran-ukuran yang berkenaan dengan sampel. Yang ketiga ada model hipotesis. Bentuk-bentuk hipotesis penelitian sangat terkait dengan rumusan masalah penelitian. Bila dilihat dari tingkat eksplanasinya, maka bentuk rumusan masalah penelitian ada tiga, yaitu rumusan masalah deskriptif, variabel mandiri, komparatif, perbandingan, dan asosiatif hubungan. Oleh karena itu, maka bentuk hipotesis penelitian juga ada tiga, yaitu hipotesis deskriptif, komparatif, dan asosiatif hubungan. Hipotesis deskriptif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah deskriptif. Hipotesis komparatif merupakan jawaban sementara terhadap masalah komparatif. Hipotesis asosiatif adalah merupakan jawaban sementara terhadap masalah asosiatif atau hubungan. Pada butir 2 berikut nanti diberikan contoh judul penelitian, rumusan masalah, dan rumusan hipotesis. Rumusan hipotesis deskriptif lebih dijelaskan pada pengamat pendahuluan terhadap objek yang diteliti. Yang pertama ada hipotesis deskriptif. Ini ada contohnya rumusan masalahnya. Rumusan masalah deskriptif: berapa lama daya tahan lampu pijar X, berapa tinggi semangat kerja karyawan di PT Y. Oke, hipotesis deskriptifnya daya tahan lampu pijar merek X sama dengan 600 jam. Ini merupakan hipotesis 0 HU karena daya tahan lampu yang ada pada sampel diharapkan tidak berbeda secara signifikan dengan daya tahan lampu yang ada pada populasi. Hipotesis alternatif adalah daya tahan lampu pijar merek X tidak sama dengan 600 jam. Ini bisa berarti lebih besar atau lebih kecil dari 600 jam. 3. Hipotesis statistiknya hanya ada bila berdasarkan data sampel. Hipotesis nolnya 6 jam per hari sama dengan 6 jam per hari. Hipotesisnya tidak sama 6 jam per hari.
sehingga adalah nilai rata-rata populasi yang dihipotesiskan atau ditaksir melalui sampel. Untuk rumusan masalah nomor 2, hipotesis nolnya bisa berbentuk demikian. Semangat kerja di PT X sama dengan 75% dari kriteria ideal yang ditetapkan. Semangat kerja karyawan di PT X paling sedikit 60% dari kriteria ideal yang ditetapkan. Paling sedikit itu berarti lebih besar atau sama dengan kurang. Semangat kerja karyawan di PT X paling banyak 60% dari kriteria ideal yang ditetapkan. Paling banyak itu berarti lebih kecil atau sama dengan. Dalam pernyataan hipotesis yang diajukan salah satu saja, dan hipotesis mana yang dipilih tergantung pada teori dan pengamatan pendahuluan yang dilakukan pada objek hipotesis alternatif masing-masing adalah semangat kerja karyawan di PT X sama dengan tidak sama dengan 75%. Semangat kerja di karyawan di PT X lebih besar 75%. Semangat kerja di karyawan di PT X kurang dari 75%. Sehingga hipotesis statistiknya adalah hanya ada bila berdasarkan data sampel. Bisa dilihat teknik statistik yang digunakan untuk menguji ketiga hipotesis tersebut tidak sama. Cara-cara pengujian hipotesis akan diberikan pada bab tersendiri, yaitu pada bab analisis data. Yang kedua, hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah komparatif. Pada rumusan ini variabelnya sama tetapi populasi atau sampelnya yang berbeda, atau keadaan itu terjadi pada waktu yang berbeda. Contoh rumusan masalah komparatif, bagaimana produktivitas kerja PT X bila dibandingkan dengan PT Y. Oke. Hingga menghasilkan 3 model hipotesis nol dan alternatif sebagai berikut. Hipotesis nolnya terdapat 3, tidak terdapat perbedaan produktivitas kerja antara karyawan di PT X dengan karyawan di PT Y, atau terdapat persamaan produktivitas kerja antara karyawan PT X dan Y, atau hipotesis nol, produktivitas karyawan di PT X lebih besar atau sama dengan kurang PT, lebih besar atau sama dengan paling sedikit. Hipotesis nol, produktivitas karyawan PT X lebih kecil atau sama dengan kurang lebih kecil sama dengan paling besar. Hipotesis alternatifnya, produktivitas karyawan PT X lebih besar atau lebih kecil dari karyawan PT Y. Produktivitas karyawan PT X lebih kecil dari PT kurang PT Y. Terakhir, hipotesis alternatifnya, produktivitas karyawan PT X lebih besar daripada PT Y. Oke, ini terdapat rumus hipotesis statistik. Sehingga masuk hipotesis nolnya rata-rata populasi sama dengan rata-rata populasi produktivitas karyawan PT Y. Oke, jelas.
Ketiga, hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu menanyakan hubungan antar dua variabel atau lebih. 1. Rumusan masalah asosiatif. Adakah hubungan yang positif dan signifikan antara kepemimpinan manajer dengan iklim pekerja? Hipotesis penelitiannya, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kepemilikan kepala sekolah dengan iklim kerja sekolah. Hipotesis penelitiannya terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kepemimpinan manajer dengan iklim kerja. Iklim karyawan kerja. Hipotesis statistiknya, yang keempat, hubungan antar variabel simetris. Terdapat hubungan antara variabel dan bersifat tidak ada yang saling mempengaruhi. Asimetris, hubungan antar variabel yang terjadi bersifat yang satu mempengaruhi independen dan lainnya dipengaruhi dependen. Resiprok, hubungan antar variabel yang terjadi bersifat saling mempengaruhi. Kausalitas bolak-balik, berikut hubungan variabel sebab, variabel hubungan, dan variabel akibat. Sebab penghubung akibat. Terdapat gambar hubungan variabel sebab, variabel penghubung, dan variabel. Pertama, variabel bebas independen adalah faktor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain menjadi sebab atau berubahnya suatu variabel lain. Contohnya, variabel penghubung intervening adalah variabel yang tidak dapat diamati secara langsung peristiwanya, tetapi dapat diamati hasilnya. Terus variabel pengganggu bersifat hipotetikal, artinya secara konkret mempengaruhi tindakan tidak kelihatan, tetapi secara teoritis dapat mempengaruhi hubungan antar variabel bebas dan tergantung yang sedang diteliti. Tiga, ada variabel tergantung dependen atau variabel kriteria adalah variabel yang besarnya tergantung variabel bebas yang diberikan dan diukur untuk menentukan ada tidaknya pengaruh kriteria dari variabel bebas. 4. Ada variabel random variabel sebab yang diabaikan pengaruhnya. 5. Ada variabel moderat variabel yang penting tapi tidak diutamakan. Variabel moderat merupakan variabel yang faktornya diukur, dapat dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk mengetahui apakah variabel tersebut mengubah hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung. 6. Variabel kontrol kendali atau adalah variabel yang dikendalikan dan dibuat sama antara kelompok yang diteliti. Didefinisikan sebagai variabel yang faktornya dikontrol oleh peneliti untuk menetralisir pengaruhnya. Variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan. Contohnya, definisi materi yang kelima, definisi konsep. Menurut Singarimbun dan Effendi 1983 mendefinisikan konsep sebagai istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu kejadian, keadaan, kelompok, atau individu.
yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Melalui konsep peneliti yang diharapkan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan satu dengan lainnya. Istilah tersebut digunakan untuk mewakili realitas yang kompleks. Dalam penelitian dikenal dua jenis konsep, yaitu pertama konsep-konsep yang jelas hubungannya dengan fakta atau realitas yang mereka wakili, dan kedua ialah konsep-konsep yang lebih abstrak atau tidak jelas hubungannya dengan fakta atau realitas. Terakhir, definisi operasional. Definisi operasional ialah suatu definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan, atau mengubah konsep-konsep yang berupa konstruksi dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain. Dikutip oleh Kosjaraningrat. Penekanan pengertian definisi operasional adalah pada kata dapat diobservasi. Apabila seorang peneliti melakukan suatu observasi terhadap suatu gejala atau objek, maka peneliti lain juga dapat melakukan hal yang sama, yaitu mengidentifikasi apa yang telah diidentifikasikan oleh peneliti pertama. Ini terdapat contoh definisi operasional. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.